Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan dengan mengandalkan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai dasar renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 2 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah pengaruh dari kekuatan pikiran. Kita ada dan berada dalam hidup di dunia ini adalah hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan saja. Mari latihlah hati, akal, dan pikiran serta perasaan kita ini untuk melihat yang baik di dalam segala hal. Pikiran yang negatif tidak dapat menghasilkan suatu kehidupan yang positif. Sesungguhnya bahwa ternyata sistem saraf kita tidak dapat membedakan apa yang benar terjadi dan apa yang dibayangkan akan terjadi di masa depan. Keduanya menghasilkan pikiran atau perasaan yang sama. Apabila kita mengingat hal-hal buruk yang pernah terjadi atau membayangkan hal-hal buruk yang akan terjadi, maka kita akan mengalami keadaan diri menjadi stres yang sama. Demikian pula sebaliknya, apabila kita mengingat pengalaman yang menyenangkan dan membayangkan hal-hal indah di masa depan. Oleh sebab itu, mari kita jaga pikiran hati kita ini, karena dari pikiran dan perasaan hati kita akan hasilkan tindakan dan perbuatan yang sesungguhnya tidak dapat kita elakkan. Mari sadarlah dan ketahuilah bahwa bila kita lebih banyak membayangkan hal-hal yang negatif, maka hal yang positif akan tergeser sehingga kita dapat hidup menjadi dan sebagai orang yang dipenuhi dengan stres maupun ketertekanan, lalu bertindak sesuai dengan pemikiran yang negatif kita itu. Ingat, ketika kita memilih apa yang kita pikirkan, maka perasaan dan perbuatan kita akan menyesuaikannya. Memang kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi, tetapi paling tidak kita bisa memilih apa yang akan kita pikirkan. Akan tetapi bagaimana bisa berpikir positif bila dalam otak kita isinya hal-hal yang bersifat negatif melulu? Apa yang masuk itulah yang akan keluar. Selama ini apa yang lebih banyak kita lihat, kita baca, kita dengar hal yang positif atau yang negatif? Pertanyaan itu bisa juga kita ikuti dengan pertanyaan pula, lalu bagaimana kita bisa meningkatkan konsumsi hal-hal yang positif? Pakai mata hati kita ini untuk melihat hal-hal yang positif dan pikirkanlah hal-hal yang baik dan positif pula, maka percayalah perbuatan kita pun akan berhasilkan yang bersifat positif itu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita dengan otoritasnya untuk memungkinkan kita juga dapat mengandalkan Tuhan saja yang adalah Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita ini. Beraktivitas dan berkaryalah senantiasa untuk kita nyatakan bagi penyembahan, pujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya tetap sehat, penuh semangat, kuat di dalam Tuhan, dan selalu mampu untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan
karena Tuhan Yesus sungguh menyayangi mengasihi kita semua. Ingat apalah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 8 ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami jangan hanyut kepada perkara-perkara yang sifatnya negatif, yang membuat kami dapat stres maupun tertekan dalam hidup ini, tetapi sebaliknya justru kami harus memikirkan hal-hal yang bersifat positif, sebagaimana yang Tuhan ingatkan melalui kebenaran firman-Mu dalam renungan hari ini, supaya pengaruh dari kekuatan pikiran itu semuanya serba positif yang ada pada hati, akal, pikiran, dan perasaan kami hari ini dan seterusnya, hingga kepada suatu waktu nanti sebagaimana yang Tuhan janjikan, bahwa kami akan mengalami suatu kehidupan yang tidak lagi untuk bersifat negatif di dalam hidup ini, tetapi selalu positif. Tentu itu akan sangat sempurna kami akan alami di surga sebagaimana janji-Mu kelak. Namun ketika kami juga masih selalu berhadapan hal-hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, hati yang bersifat negatif ini, tolong Roh Kudus untuk bekerja mengarahkan kami agar kami senantiasa melakukan hal yang bersifat positif itu sendiri. Sekarang Bapa, ketika kami masih saja dibelenggu oleh hal-hal pikiran yang sifatnya negatif, sehingga sekarang kami menjadi korban dari diri kami sendiri, sehingga kami dalam posisi stres, tertekan, dan ada sakit penyakit yang sekarang sedang berada menjadi pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan dengan mujizat-Mu dapat memulihkan, menyembuhkan kami, dan sepenuhnya kami bermohon dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kepadamu lah kami berdoa dan bersyukur. Amin.